Sikap mental kalau landasannya adalah dari hati yang positif, maka pikiran positif, semua tindakan yang kita lakukan adalah positif. Apa itu 3H? 3H itu harus dimulainya dari heart, hati. Hati. Ya. Yang kedua adalah diolah oleh head. Head, oke, pikiran. kepala, pikiran. Ya, setelah itu baru tindakan hand. Di NLP namanya modality sih. Modality ya. Modality. Jadi kita ngelihat dari panca indera. Ya. Ada namanya filter segala macam, itu pikiran itu kan. Ya. Kemudian kesimpan pikiran itu apa yang baik, apa yang pikiran kan bisa baik bisa buruk tadi ya. Begitu filter baik akan tindakannya baik, filter buruk tindakannya buruk, itu yang akan jadi behavior ya. Behavior, betul. Jadi perilaku ya. Pagi Kang. Hai, pagi Coach. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Baik. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Minum dulu lah kita. Oke. Terima kasih. Tadi nunggu lama ya? Bismillahirrahmanirrahim. Enggak juga ya. Oke, pagi teman-teman. Hai, pagi. Pagi ya, kita gabung lagi nih. Ketemu lagi dengan Kang Nurdin yang banyak berbagi nanti tentang sesuatu yang tentunya mental, tentang motivasi, tentang prestasi ya yang dibutuhkan supaya kita sukses tuh, kemudian kita bisa lebih apalagi ya, banyak ya yang tujuan-tujuan hidupnya ya, menjadi manusia seutuhnya bahkan. Nah, kita ada di podcast Ruang Transformasi, merubah mindset, membangun motivasi, meraih prestasi. Nah, bersama Kang Nurdin dan Coach Aji tentunya. Ya. Jadi kita tadi udah bahas soal mental. Kalau mental itu kan nggak serta-merta terbentuk. Biasanya mental itu kan harus dibangun. Faktor pembangun utamanya itu yang utama pertama kita perhatikan tuh apa nih Kang biasanya Kang? Begini, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Begini Coach Aji ya. Jadi kalau kita mau membangun sikap mental, yang paling mendasar harusnya adalah dari hati. Dari hati. Tapi ada kalanya orang membangun dari pikiran. Ya. Kalau hati itu tidak ada yang negatif. Hati itu selalu positif. Ya. Tapi katanya kan ada yang hati yang busuk, hati yang terluka, hati yang apa macam-macam gitu. Terluka tuh ada lagunya. Ada lagunya. Hati dulu yang terluka. Betaria Sonata. Kembalikan ke orang tua. Hati nurani berarti ya. Hati dan nurani. Hati. Kenapa tidak ada negatif? Karena di dalam hati itu ada namanya nurani. Baik. Nurani ini Coach terdiri dari dua kata, nur bahasa Arab ya dan aini. Nur aini artinya mata hati. Nur cahaya mata hati. Oh, nur cahaya. Nur itu cahaya, aini itu mata. Adanya di dalam hati itu yang disebut cahaya mata hati. Cahaya mata hati. Nah, nurani itu tidak bisa didefinisikan, tapi hanya bisa dianalogikan. Nurani itu tidak bisa didefinisikan. Sulit ya? Ya, bukan tidak bisa. Sulit untuk didefinisikan, tapi lebih mudah dianalogikan. Oke. Analoginya gimana? Lebih tepatnya gitu. Analoginya gimana? Analoginya begini. Nurani ini ibarat sebuah jarum yang berada di dalam tumpukan jerami. Tahu ya apa jerami ya? Kalau di sawah itu kan bekas habis panen ya. Itu jerami kering ya. Betul. Nah, di dalam tumpukan jerami, dalam keadaan gelap gulita, di mana jarum itu memancarkan cahaya. Mengkilap gitu ya. Coba kita mesti bayangkan dulu ya. Bayangkan. Sebuah jarum berada di dalam tumpukan jerami, dalam keadaan gelap gulita, di mana jarum itu memancarkan cahaya. Kebayangkan, Pak? Gampang mencarinya kan? Iya, gelap, ada yang cahaya, kita ketemu. Bayangkan ketika jarumnya tidak bercahaya. Mungkin sampai lebaran monyet juga, Pak. Tidak bisa ketemu ya. Saya nggak bayangin monyet lebaran. Nah, jadi cahaya itu yang menerangi kehidupan setiap manusia, termasuk kita nih ya. Juga kawan-kawan yang lain. Iya, benar. Hidup itu diterangi oleh cahaya mata hati yang disebut dengan nurani. Ya. Lalu dari nurani ini membuat kepada pikiran kita menjadi positif karena dasarnya adalah positif. Oke, hati nurani selalu positif. Ya. Lalu masuk ke dalam pikiran kita, pikirannya positif.
Ya. Ketika masuk ke dalam pikiran positif, maka tindakan yang dilakukan pasti positif. Pikiran positif, tindakan positif. Positif. Jadi sikap mental kalau landasannya adalah dari hati yang positif, maka pikiran positif, semua tindakan yang kita lakukan adalah positif. Oh, jadi hati nurani ke mental tuh ya memang karena nurani adalah selalu positif, sikap mentalnya juga kan positif. Nah, kenapa banyak tindakan yang negatif? Karena dari pikiran. Pikiran itu ada positif, ada negatif. Kalau nurani pasti positif, kalau pikiran ada positif, ada negatif. Sehingga tindakan bisa positif, bisa negatif. Karena tindakan hadir dari pikiran. Okay. Kenapa pikiran itu ada positif dan negatif? Karena pikiran itu kan sumbernya bisa dari hati, berarti outputnya akan positif. Bisa dari panca indera. Oke. Melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, mencium dengan itu, mengecap dengan lidah, merasakan dengan kulit. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, diolah oleh pikiran. Ketika diolah oleh pikiran, mana yang akan kalah? Apakah sumber hati atau sumber panca indera? Oke. Kalau panca indera mengolahnya ini cocok dengan hati, berarti sumber panca indera juga jadi positif. Tapi ketika bertentangan dengan hati yang diolah di dalam pikiran jadi negatif. Oke, jadi hati itu kayak filter nih. Ya. Jadi kalau dia sesuai dengan hati, dia akan jadi positif. Kalau bertentangan akan jadi negatif. Oke. Sehingga tindakannya nanti bisa negatif juga. Iya dong, kan tadi kita udah tindakan hadir dari pikiran kan? Ya. Itu berarti pikiran hadir dari hati. Oke. Misalnya begini. Mulai masuk nih analoginya nih. Tadi emang susah dijelaskan, tapi bisa dianalogikan. Iya. Contoh gini, Coach. Kalau kita ke masjid nih mau sholat ya, kemudian ke tempat wudhu, terlihat ada jam tangan atau barang apapun, handphone misalkan, yang tertinggal. Ya. Itu apakah yang mempengaruhi pikiran? Tindakan itu hati atau panca indera yang negatif. Misalnya, kata hati itu ambil, kasih kepada DKM atau diumumkan, siap ini punya jam tangan punya siapa. Gitu. Iya. Itu kan yang positif. Kan? Iya. Tapi apa yang dia lihat ada jam tangan di situ, kemudian diolah menjadi negatif. Jam tangan saya ambil. Ini bagus. Ini harganya mahal nih. Iya. Kalau saya jual, saya bisa dapat uang dan saya bisa membeli apapun yang saya mau. Iya. Akhirnya tindakannya dijual. Iya. Kalau tadi tindakannya diberikan ke pengurus misalkan DKM untuk diumumkan ini betul siapa. Iya. Tapi kalau tindakan negatif, itu ada tengah-tengahnya tuh Kang. Jadi dia sebetulnya masih tengah-tengah nih. Iya. Nggak punya negatif, nggak punya positif dulu nih. Kita bicara tengah-tengah. Ada jam mahal tadi. Kan kalau positif langsung kasih DKM. Kalau negatif dia langsung mikir kantongnya dijual. Ini konflik batin nih. Karena dia masih tengah-tengah. Kira-kira saya ambil atau saya kasih DKM. Itu bisa 10 menit mikirin, nggak ngasih ke DKM, nggak dijual. Betul. Kenapa itu bisa gitu? Sering kan kita juga melakukan seperti gitu kan, Coach. Tapi hati-hati. Ketika keputusan yang diambil adalah keputusan hati. Ambil, lalu berikan kepada pengurus untuk diumumkan. Kalau hati pasti itu ya. Maka pada saat ada kejadian yang kedua, yang hampir sama gitu, itu tidak akan mikir panjang, Coach. Betul, itu dia tuh. Ya, ini pengalaman pribadi ya. Handphone saya pernah ketinggalan di masjid. Wah, udah jalan nih dari parkiran jauh. Ingat, balik. Nanyalah ke DKM, Pak, ada handphone saya nggak ketinggalan di situ. Wah, saya belum langsung ke dalam, gitu kan dia. Baru dianterin sama DKM tuh. Nah, kita kan rame jadinya di masjid kan. Di mana Pak? Segala macam. Saya bilang tadi di situ, saya sholat di situ, terus ngobrol sebentar, saya pergi, gitu kan. Udah, oh nggak ada Pak, nggak ada yang ini, udah jalan tuh. Begitu mau keluar, ada yang manggil Pak, barangnya ini bukan. Itu kan saya berpikir, ya alhamdulillah ya, ada orang jujur yang balikin nih. Tapi mungkin ada konflik batin sempat tuh. Betul. Nggak langsung ke DKM, mungkin sempat dipikir mau dikasih atau enggak gitu ya. Ya saking senengnya gitu ya. Saya bilang, oh makasih Pak, segala macam. Itu berarti itu kan kembali ke hati tuh. Ke hati. Iya. Nah itu kalau sekali kita ambil keputusan yang positif, maka pada kejadian-kejadian berikutnya itu udah dia pasti akan begitu lagi. Dia akan begitu ngelihat, oh DKM atau kasih ke yang berwenang gitu ya. Tapi sekali yang negatif, kan tadi konflik batin nih, ambil atau jangan, ambil kasih DKM atau ambil saya jual. Iya. Bolak-balik itu mikirnya. Diem aja. Kali ini keputusan yang negatif kok. Iya. Dia ambil, lalu dia jual. Kalau kasus handphone saya itu dia nggak ngomong ya. Padahal dia denger tuh ada orang nyari gitu ya.
Nanti ketika ada kejadian yang hampir sama, barangnya walaupun berbeda, dia pasti akan mengambil keputusan yang sama. Ini hati-hati makanya. Ya, alhamdulillah tuh, saya barokah lah buat Bapak itu yang ngembaliin tuh. Jadi dia sudah memutuskan yang baik ya. Oke. Nah, makanya coach gini, konsepnya untuk bisa bagaimana tindakan kita itu menjurus kepada hal yang positif, ya. Konsepnya harus 3H. 3H itu dari hati dulu nih. Heart. Tunggu. 3H. Saya tuh udah ngobrol berapa kali sama Kang Nurdin tuh selalu ada tips-tips dengan kode-kode 3H, ada 11 apa tuh? 11 sasaran, ya kan? Ada 5 sikap. Ini lengkap banget nih. Sekarang 3H. Apa itu 3H? 3H itu harus dimulainya dari heart, hati. Hati. Ya. Yang kedua adalah diolah oleh head. Oke, kepala, pikiran. Ya, setelah itu baru tindakan hand. Tangan kita. Hati dipikirkan baru bertindak. Jadi konsepnya harus heart, head, hand. Oke, itu kalau di NLP namanya modality sih. Modality ya. Modality. Jadi kita ngelihat dari panca indera. Ya. Ada namanya filter segala macam, itu pikiran itu kan. Kemudian kesimpan pikiran itu apa yang baik, apa yang pikiran kan bisa baik bisa buruk tadi ya. Begitu filter baik akan tindakannya baik, filter buruk tindakannya buruk, itu yang akan jadi behavior ya. Betul. Jadi perilaku ya. Dan jangan dibalik. Hand dulu ah. H kan sama-sama H nih. Hand, head, heart. Jadi membentuk sikap mental itu nggak boleh dibalik-balik. 3H-nya harus dari sini. Kalau tangan dulu jadi bundar, topi saya. Nah, gitu. Harusnya. Padahal topi saya bundar. Baik. Jadi harus head, harus heart, head dan hand. Gitu. Heart, head dan hand. Nah, tadi belum disinggung coach mengenai penyakit hati. Oh iya, apa penyakit hati? Karena hati ini tidak ada yang namanya negatif, ada nurani di dalamnya. Tapi kenapa? Pertanyaannya kan suka ada yang hati sirik, iri, dengki, gitu kan. Agim kan bilang jagalah hati, jangan kotori kan. Betul. Kotornya gara sirik, iri gitu ya. Sirik tuh iri ya, bahasa Betawi ya, siriknya orang Betawi ya. Iri, sombong. Ego pengen menang sendiri. Gitu. Iya. Itu sebenarnya dia tidak ada di dalam hati. Adanya di? Kenapa muncul, coach? Tapi dia bilangnya hatinya kan. Karena itu tadi dari panca indera yang diolah oleh pikiran ternyata diolahnya negatif. Melihat orang beli mobil meriang gitu kan. Beli mobil meriang karena dia ini habis begadang. Mendengar teman naik jabatan, paling juga dia mah menjilat. Bukan ngasih ucapan malah itu. Ucapan selamat malah sinis. Iya. Itu dari panca indera yang diolah dalam pikiran yang negatif. Akhirnya mau masuk nih ke dalam hati, coach. Jadi pikiran yang merekam menjadi masuk ke dalam hati. Dibalik. Yang harusnya dari hati ke pikiran, ini dari panca indera ke pikiran lalu mau masuk ke hati. Berarti saya paham nih sekarang bahayanya kalau dibalik dari tangan kepala ke hati itu. Kalau pikiran itu kan bisa baik, bisa positif, bisa negatif. Kalau pikiran negatif masuk ke hati repot. Kalau karena hati adalah selalu positif, harusnya hati ke pikiran. Karena hati ini akan menolak. Kenapa menolak? Karena hati hanya punya yang positif. Betul. Akhirnya yang negatif tadi berputar-putar tuh mengitari hati. Ya. Itu yang disebut dengan awan-awan hitam dan namanya adalah penyakit hati. Jadi hati itu sebenarnya bersinar, cahaya, nurani kan. Cuman yang mengotori itu yang kabutnya awan hitam. Dikelilingi oleh yang kelihatan itunya jadinya karena tertutup. Sehingga kayak gerhana. Kalau gerhana matahari atau gerhana bulan, ini kan ketutup nih cahaya matahari, si nurani itu ketutup. Bukan tidak bersinar, tetap bersinar. Tapi tertutup oleh penyakit hati tadi. Ya. Padahal hati itu selalu bersinar kan? Benar. Iya. Sehingga itu sinar tidak bisa menerangi kehidupannya. Karena tertutup. Kabut. Akibatnya tindakannya juga jadi benar. Pertanyaannya, apakah orang jahat itu salah atau benar? Salah menurut tindakannya. Karena tindakan itu kan diukur benar atau salahnya satu oleh norma agama. Menurut agama, kalau mencuri itu salah. Lalu menurut norma hukum, secara hukum mencuri itu juga salah kan begitu. Itu tindakannya. Tapi dalam konsep tadi, apakah yang dilakukan oleh si penjahat ini masuk akal? Masuk akal. Kenapa?
Karena hati nuraninya ini sudah tertutup oleh penyakit hati, sehingga dia tidak lagi bisa menerangi jalan kehidupannya, maka yang dilakukannya menjadi jahat. Itu datang dari pikiran Dari negatif. pikiran negatif, gitu. Coach, Kang, gini, kita bahasnya nih memang berbobot banget nih ya. Jadi kalau biar kita dapat kesimpulan dulu nih, Ya. dapat kesimpulan. Kan kita bicara mental. Mental itu dipengaruhi oleh nurani. Nurani itu dipengaruhi oleh hati. Ya, dipengaruhi oleh hati, tapi dengan teknik 3H. Ya. Teknik 3H. Nah, kita nanti akan bahas lagi hati lebih dalam lagi, boleh ya? Oh, boleh. Oke. Karena gini, Coach, di dalam hati itu ada 3 unsur. Apa? Pertama, unsur cinta. Wah, kan semua orang itu senang mendengar kata cinta. Kecuali orang yang pernah trauma dengan cinta mungkin. Satu, cinta. Yang kedua, di dalam hati itu ada unsur ketulusan atau ikhlas. Ikhlas, cinta. Dan yang ketiga adalah sabar. Nah, sabar ya. Kita akan bahas di episode selanjutnya. Hati ada 3 unsur. Cinta, ikhlas, dan sabar. Teman-teman, stay tune, sabar, ikutin terus di podcast kita, Ruang Transformasi. Merubah mindset, membangun motivasi, meraih prestasi. Sampai jumpa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, kan. Terima kasih, Coach. Ketemu lagi ya. Tepuk clap, tepuk